kembali Badang Khalid di ban Yaps, oleh dengan EVOS band yang sama ya. Icon. Ya, betul sekali. Angela Fanny juga, tapi sekarang chance untuk di first pick ada di tangan RSG. RSG. Betul. Ya, di game tadi juga ada Joy loh sebenarnya. Iya, Joy kebuka, Arlot juga kebuka tadi kan. Iya. Kalau Arnold aku bilang di patch sekarang kurang. 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 Gitu. Mohon maaf nih ya, karena memang ada Brave Smite, yes itu bagus buat Arnold. Cuman kalau buat jadi XP laner kayaknya masih banyak yang lebih tangguh dari dia karena mungkin hampir sama ya dengan daerah dia itu one way ticket juga. Yes. Kalau udah ngedes sekarang. Kalau udah ngedes terus gak ada Demon Gaze-nya yang nyala, wah pulangnya tuh sulit. Nggak bisa. Kecuali ada Matilda yang jemput ya. Ya. Matilda kan lagi gak meta sekarang gitu. Betul. So, untuk band terakhir menuju ke arah Yves juga. So, ada Yves, Khalid dan juga Badang dari EVOS Icon. Sementara dari RSG SG sudah ada Angela, Fanny dan juga Joy. Pick pertamanya menuju ke arah Kaja sebagai ROM dari RSG SG kemungkinan besarnya. Tapi ini seenggaknya ini meneliminasi ataupun meminimalisir power assassin yang mungkin bisa dibawa oleh teman-teman dari EVOS Icon. Walaupun demikian, tank jungler pun juga masih bisa keluar seperti Akai, tapi ternyata untuk first pick mereka kembali lagi dengan adanya Valentina. Tapi sekarang Fedrin ada di tangan EVOS Icon. Ya, ini memaksa Bray untuk menggunakan hero yang lain sih. Tapi menurutku yang paling dekat dengan Bray sekarang Martis, teman-teman. Jadi Iya, head to head yang klasik ya. ya mungkin RCSC mereka bisa bermain dengan sedikit lebih agresif. Uranus tetap bisa menjadi pilihan juga ya dengan Diablo tadi ya. Karena mungkin ya bisa diacak-acak mau di early game, tapi ya Uranus tetap merepotkan lah. Karena butuh source skill yang banyak banget untuk menumbangkan dia di late game. Early game ya ringkih. Iya, tapi ya balik lagi ya untuk daerah early game power Uranus itu menurutku tugasnya hanya untuk ya clear minion, rotasi gitu loh. Tapi untuk dua pick selanjutnya dari teman-teman RSG SG mereka mengambil ke arah Beatrix dan juga Kadita masih dengan Marksman dan juga dalam tanda kutip mid lane yang sama seperti di game sebelumnya, membuat dari segi damage burst power RSG SG ini cukup masif. Tapi menurutku untuk Kadita sendiri ya mungkin untuk di arah early game yang sering kepake adalah knock up powernya sih. Karena untuk damage burstnya itu kemungkinan nunggu dire hit nyala dulu. Ya tapi dari RSG ya mereka dari tadi nantang banget. Linknya lepas. Oh iya dilepas semua ya. Ya linknya lepas di sini dan ini belum di pick sama sekali. Untuk link menarik karena biasanya link Fanny ini di ban ya. Tapi meskipun link dilepas bukan Prayo. Dan ada Florin sekarang. Oke. Efek heal yang bakal dipakai oleh EVOS Icon tadi sempat di ban untuk Florinnya. Jadi ini adalah power untuk EVOS Icon di game yang kedua. Ya, seenggaknya untuk Dew kalau misalkan dari pasifnya Florin, itemnya itu udah full stack, seenggaknya akan ada efek anti regen juga sih di saat ultimate pun muncul. Efek anti regen maksudnya. Iya diri ya. Iya betul jauh dengan. Cuman ini bakal membuat pertanyaan besar apakah akan ada XP laner tambahan lagi dari EVOS Icon atau mungkin akan fix menuju ke arah Fredrin jungle. Karena menurutku untuk sekarang durability power dari EVOS Icon itu sekarang udah lumayan oke, tapi masih belum cukup. Sementara untuk damage untuk di arah early laning phase ini masih belum kelihatan. Karena untuk Valentina sendiri menurutku damage-nya ada. Tapi ingat, sekalinya Valentina itu udah kena early game yang cukup parah, dalam artian tumbang 2 kali 5 menit pertama, itu ada chance di mana pasifnya nggak bisa full efektif nyala. Karena ingat pasif dari Valentina itu setiap melakukan hit ke arah lawan yang di bawah levelnya dia mendapatkan XP dan juga HP tambahan. Yang ngebuat dia punya scaling yang cukup bagus dari arah early sampai ke arah late game kalau snowball. Itu dia problemnya. Jadi ini dependent banget untuk dari segi mid lane dan mungkin untuk damage outputnya bakal dimaksimalin ke arah gold lane. Melihat dengan ada Kaja, Beatrix dan juga Kadita, entah kenapa aku selalu kepikiran kalau untuk lawan-lawan kayak gini ambil long range nggak sih Om? Long range ya bisa. Iya, juga. Melissa mungkin Brody mungkin. Tapi itu Kadita jadi ini ya, jadi hantunya lah. Iya, hantunya mungkin untuk Kadita. Marksman. Iya. Kadita ini udah sulit banget, apalagi kalau mereka nggak punya hero yang bisa buka rumput ya. Tapi apalagi Florin jadi roamer, jadi akan mengandalkan tank jungler mereka yang kemungkinan dipakai oleh Subsudin juga. Tapi ya ini menarik sih, karena RSGSC juga mereka nggak prayo untuk menunjuk hero yang akan dipakai oleh Diablo. Tadi kita tahu ini langsung diambil kan untuk Uranus, kayak mahal banget lah. Pool dari Diablo terbatas. Tapi sekarang dibiarkan lepas. Dan salah satu pool yang memang masih lepas adalah Benedetta. Kalau mau diambil ya. Kalau yang lebih tanky lagi ada Tamus. Tamus. Pernah dibawakan dan Tamus juga masih cukup oke.
kalau memang mau dipakai atau bahkan Baxia sebagai explainer juga sempat kelihatan. Tapi untuk pick karena marksman-nya udah mulai dihabisin ya. Ini Brody masih cukup oke kalau mau pakai Brody. Evo second ya. Betul. Melissa juga power ya buat Iya. Doma. Betul. Bisa banget. Ya sisanya ya mereka harus bisa mainin Florin mereka. Mau Iya. di partnerin dengan siapa? Ini kan berarti kan sisanya kalau untuk dari Evo second kan gold lane dan dalam tanda kutip XP ya. Kita masih belum sure juga. Ini Ferdinand bakal turun mana? Apakah Ferdinand XP terus tiba-tiba ada link? Nah itu kita masih belum tahu. Tapi ternyata Melissa yang diambil duluan oleh Doma. Menurutku power dari Melissa ini seenggaknya nggak egois ya om. Maksudnya go away-nya pun bisa digunakan untuk bisa mendinai Divine Judgment dari Kaja. Karena kalau kita ngeliat dari hero yang punya calon diculik, Valentina Florin diculik pun juga nggak masalah. Florin pun diambil, durability dari Evo second pun itu bakalan ke cut off dengan cukup signifikan kalau menurutku. Ya, tapi ini kemungkinan besar Martis jungler sih. Iya untuk RSGSG ya. Buat Rashi ya. Karena bisa tembus juga kan buat Goblin. Ya, Ketika ya waktu dia sedang menggunakan Mortal Coil, tinggal hero Diablo. Sekarang mereka lagi bincang-bincang lagi ngobrol, lagi senyum-senyum nih. Diablo pakai apa ya sekarang? Kamu pengen pakai apa? Kalau aku sih sukanya juga Benedetta kalau mau. Pakai Battery Fight Benedetta, tembus tuh. lapu-lapu juga bisa tembus kalau Brave Fighter nyala tapi ya. Tapi ternyata yang diambil Alice. dan lapu-lapu yes. Itu yang Oh my god, oke. Lo. Oke, ini berarti akan Lo. kan main sustain dan pilihan dari Alice di sini sih yang menurutku jadi bom waktu buat Evo Second. Alice basic common emblem, Impure Rage, Nggak terus pulang-pulang. beli Demon Shoes, Purple Buff, lupa rumah. Enggak pulang-pulang. Ya, itu kekuatan basic common emblem ya. Oke, Yes. last pick untuk mendinai Alice. Fredrin XP Baxia Jungler kah? Free NOD, Free Dominance Ice? Atau mereka punya rumus yang berbeda karena memang Frednya masih bisa di flex buat bermain sebagai XP laner? Ini Dominance Ice ya jadi item must have juga sih sebenarnya untuk teman-teman dari Evo Second untuk seenggaknya menetralisir lah regenerasi dari Oh, terima kasih. Alice, tapi Oke, saya tim ternyata- Pakito guys ya. Saya Evo Second. Pakito. Saya tim Pakito. Taruh Cuman, biar cuman flashback ya. jujur ini berat sih karena Pakitonya bakal Pakito ketemu. XP. Iya nggak apa-apa karena Pakito Enggak memang pakai kuat. itu jungler. Enggak. XP, Berat. XP. Karena Pakito bisa head to head dengan siapapun juga. Dia cukup licin, lincah dan nanti bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Cuman sekarang pertanyaan bagaimana menetralkan Alice? Bisa. Ya itu dia. Sebenarnya ada Bloom. Itu bisa banget. Karena kan ya nggak ada efek heal yang bisa didapatkan dari Alice. Jadi tergantung team fight. Kalau menurutku ini bakalan jadi fight untuk laning dulu nggak sih untuk di arah early-nya. Apalagi dengan adanya lapu-lapu versus Pakito di arah XP. Sementara kalau kita ngelihat di arah Goldnya tadi Melissa dan juga Beatrix. Saya melihat Pangeran Kegelapan sudah mulai, ayo, ada apa sih? Oh, mungkin kita sudah menyelesaikan ban and pick. Jadi saatnya kedua caster kita ini meminta untuk bekerja. Langsung saja dilanjutkan. Putri Salju, Cipi, dan juga Pangeran Kegelapan, maybe Joshua. Take it away. Terima kasih Mas Gercoji dan juga Thank you. Ayah Wawa atas analisa draft ban dan pick-nya. Yap. Dan yang menarik, Alice Jungler. Common Emblem akan menjadi jawaban, tapi dengan ada Pakito. Hero yang mirip sekali dengan analis kita, Om Wawa si paling pakuito. Wakuito. Wakuito. Akan hadir di Lane of dan so. Oke. Ini dia game kedua, game penentuan untuk RSGSG. Tapi untuk Evo Second, mereka harus benar-benar komit untuk menjaga asa menjadi satu sama. Benar sekali. Ini game yang sangat-sangat diperlukan poinnya oleh teman-teman dari EVOS Icon setelah mengalami kekalahan yang cukup terpukul sih di game pertama tadi. Tapi kita bakal move on karena dengan adanya Alice yang digunakan oleh Bray, bahkan dia sempat menjadi MVP di game pertama. Ini yang perlu diperhatikan move-nya seperti apa dan bahkan Ini dia early game yang mengerikan. Ivan terpaksa dengan flickernya berhasil mundur. Tapi kalian juga bisa nih buat nonton ke Istora dari tanggal 21 sampai 23, start from 30.000 aja tiketnya. Gas tuh ada websitenya, kalian beli sekarang. ya boleh 30, kalian langsung klik aja ya seperti yang sudah Gia bilang. Tapi kita lihat lagi back to the game di area bottom lane, Diablo masih cukup jadi Infinity War sama Veldora. Masih belum ada inisiasi, dua-duanya sama-sama berhati-hati untuk melakukan clearing wave minion karena menunggu juga detik turtle yang pertama sebetulnya muncul untuk
kontribusi mereka dan sejauh mata memandang kalau membahas karya dari sisi emblem yang didudukan oleh seorang Bray sendiri, memantau dia membolehkan Incurates di sini dan juga penetrasi berikut juga dengan adanya agility untuk movement yang diberikan dan diperlukan oleh seorang Bray. Ya, plus common emblem. Seperti yang tadi kita bahas dari analis. Tidak akan ingat rumah. Ini ibaratnya Bray menjadi orang yang nomaden. Cuman di area top lane sepertinya Doma udah memberikan serangan yang tegas terhadap Oki dengan adanya models yang dikeluarkan. Sementara sekarang, ini kalau di area late game ya, RSGSC bakal ngeri banget. Tapi EVOS Icon harus menguasai lini, tengah, bottom dan juga top selama early gamenya. Sekarang, Turtle bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Sujin sudah berada di area tersebut. Veldora dengan knockout strike yang masih bisa dihindari oleh Diablo. Sekarang benar-benar dihajar terus dengan Brave Fighter dari Diablo yang mencoba untuk mengejar karena Veldora. Sementara Lucian KT dengan ada Ivan Jasmine, Rednya hilang. Dapatkan satu turtle tapi malahan Ivan sekarang dalam ancaman. Sementara itu First Blood berhasil dikantongi terhadap Buji. Yes, itu dia Turtle yang dibayar kontan atas hilangnya Buji. Sorry, lebih tepatnya EVOS Icon yang berhasil mendapatkan 2 keuntungan objektif melalui Turtle dan juga 1 nyawa dari RSGSG yang dimana kembali kita lihat adanya keuntungan yang berhasil diamankan oleh EVOS Icon, tapi lihat rotasi yang dimiliki oleh Bray. Bakal berfokus karya Doma, tapi Doma ready dengan daya models yang dia pop up sehingga Bray sendiri tidak mau memberikan follow up. Terpantau lagi juga ada 2 pemain EVOS Icon sebetulnya yang memberikan 1 buah baby set yang membuat akhirnya pemain-pemain dari RCSG mundur lagi ke area belakang. Nih ngeri si Bray sih, early game kayak gini udah mulai dapetin apa yang dia mau. Karena dari EVOS Icon ternyata nggak terlalu agresif untuk bisa ngeharas ke arah pattern jungle milik Bray itu sendiri. Veldora yang kita harapkan bisa merusuh tapi ternyata enggak juga. Begitu juga dengan Sujin. Ya, Dominant Ice akan menjadi item wajib untuk teman-teman dari EVOS Icon. Bray sendiri dengan Flying Blood-nya, Blood Out-nya juga akan menjadi ancaman tersendiri bagi anak-anak EVOS. So, menarik untuk kita simak apa yang bakal dilakukan oleh EVOS Icon dalam keadaan nantinya di area late game. Cuma dengan ada flicker bersama dengan Ivan Jasmine, cuma dalam ancaman, go away coba dilakukan sehingga teman-teman dari SDSG memilih untuk mundur nih. Guru passion dari Oki nggak kena siapa-siapa, hanya defensive maneuver. Mundur ke area belakang, jual beli serangannya terjadi di area top lane. Belum adanya korban jiwa yang berhasil didapatkan oleh kedua belah tim. Dua-duanya sama-sama mundur karena kalau bicara soal Bray butuh banget sekali buy item dan juga stack dan leveling yang dia miliki. Itu yang membuat dia menghindari sekali sebetulnya untuk team fight di menit-menit awal kali ini. Karena kalau kita pantau dia selalu sibuk berkutat terhadap jungle pattern yang dia miliki. With minion, monster jungle. Itu yang membuat akhirnya dia tidak mau melakukan respon dan bahkan Turtle sudah mulai muncul. Terpantau sudah ada 1 buah resource yang di copy paste oleh Pride dan bahkan dengan block out-nya Stamp Pride mengarah ke Retro Turtle yang nampaknya masih bisa diamankan oleh EVOS Icon. Pride coba untuk dilenyapkan dan berhasil didapatkan oleh EVOS Icon. Dan ini adalah hal yang penting bagi EVOS Icon. Turtle mereka dapatkan, Alice juga mereka hancurkan. Tiga bagaimana nanti finishing touch mereka di mid gamenya supaya dari RSGSG nggak punya potensi late game dan mereka bisa membawa game ini menjadi game yang ketiga. So, pertarungan antara Veldora dan juga Diablo kayaknya nggak akan ada henti-hentinya. Dan bagusnya adalah Veldora diunggulkan dari skill level. Yap. Dari area Veldora mengguguli ke area dari si level ini sangat penting nantinya untuk bagaimana Veldora bisa survive dan juga memberikan distraksi ke area pertahanan belakang yang dimiliki oleh RSG, which is mengarah ke area Buji dan juga Oki nantinya. Namun kalau bicara soal RSG, mereka udah mulai harus cari perhitungan dan juga mencari kompensasi atasnya banyaknya long objektif karena EVOS Icon kembali kita pantau udah mulai memberikan pressure ke area dari sisi jungle pattern yang dimiliki oleh Bray, tapi Petrify. Wave sudah dilakukan, Ivan mencoba untuk mundur ke arah belakang, masih ada global hit pressure tapi Diablo hadir di flicker bersama dengan Brave Fighter dari Ivan. Ditemukan tidak bernyawa, sementara dari Buji ya kena strike ke Veldora. Dia tahu tugasnya seperti apa. Dia mundur ke arah belakang walaupun Oki terus mengejar bersama dengan Bray dan juga Lucian Kitty. So Veldora still alive. Yes, 2 tukar 1. Nampaknya dari anak-anak EVOS Icon harus kehilangan 2 pemain, tapi lihat sudah ada 1 buah go yang dibuka Bray. One last hit, tapi masih bisa survive dan bahkan masih bisa mundur ke area belakang. Ini masih menjadi 1 buah angin segar, ditambah lagi Oki yang memaksimalkan kekosongan yang ada di area top lane. Buat ada 1 buah ganjaran
dari banyaknya kerugian yang mereka alami di beberapa menit sebelumnya. Ya. Ini penting banget. Tadi Doma kayaknya nyanyi lagu Ariana Grande. Gimana tuh? Almost is never enough. Almost is never enough Itu ya. Bray bener-bener tinggal dicolek dikit pakai sabun, itu pasti akan hilang. Tapi sayang, 1000 sayang. Dia nggak tumbang sama sekali. Yap. Tapi riset harus dilakukan oleh EVOS Icon karena Turtle yang terakhir juga mulai hadir di Lane of Down. Nampaknya udah mulai ditarik nih. RSGSG mematahkan Perfect Turtle. Tapi Boss Icon tidak mau tinggal diam. Karena lihat. Judgment-nya on point bersama dengan Nib Innovation. Buji yang mendapatkan hal tersebut dengan Raw Wave. Sujin nggak ada. Bakal menjadi free turtle untuk RSGSG. Tapi Kraid gak tinggal diam karena ada Raw Wave terhadap Buji. Rasakan ultimate-mu sendiri. Itu yang dilakukan oleh anak-anak EVOS Icon. Madelsnya coba untuk connect ke arah Bright. Tapi ternyata damage-nya masih belum cukup. Sehingga anak-anak dari RSGSG belum ada lagi menyusul Buji. Yap, 2 objektif berhasil diamankan dan bahkan perekonomian sudah mulai terlihat equal. Ini yang menandakan item juga tidak ada yang terlalu tertinggal satu sama lain. Terpantau udah ada jadi Blood of Despair dari Oki sendiri yang di game kali ini dia tidak terpick off belum bahkan. Dan bicara soal Veldora yang juga kontribusinya juga terlihat dengan 2 point kill. Veldora udah ngamanin karya dari sisi Bloodlust X. Itu yang membuat nantinya spell fam dan juga damage yang diberikan udah mulai terasa. Berikut juga ada Select Plate untuk menahan damage yang nantinya keluar dari seorang Oki. Dan ada 2 item yang juga sudah dikantongi oleh Doma, Demon Hunter Sword dan juga dari area Coruscant Sight yang membuat basic attack-nya sebetulnya nantinya akan juga sangat-sangat perih karya beberapa pemain yang dimiliki oleh RSGSG. Ngeri ya, walaupun Doma juga menjadi harapan bangsa di late game. Cuman kalau ketemu Bray juga susah, WON nggak bakal ngaruh tentu saja. Yap. Kalau mau taruh Winter, ya itu bukan jadi salah satu item yang cocok pasti untuk Doma. Jadi benar-benar serba salah nanti ya. Dan masih menantikan siapa yang bisa menghentikan laju Bray di arah late game. Masih menjadi kekhawatiran kita bersama Ya. kalau misalnya ini terjadi. Dan karena kita mendukung banget EVOS Icon Pastinya. supaya mereka nggak sampai ke arah late game yang diharapkan oleh RSGSG. Cuman yang bagus adalah ada satu domain ice yang berhasil dikantongi oleh Sujin. Untuk memotong juga regen HP yang dimiliki oleh RSGSG khusus dari Ibra yang memang tugas untuk menyerap dari area sisi HP yang dimiliki oleh pemain-pemain EVOS Icon, tapi nampaknya genderang perang sudah mulai tercipta. Tapi Lucian QT berikut juga dengan pemain-pemain RSGSG belum mau memberikan respon positif terkait team fight. Mereka memilih untuk reset lagi mundur ke area belakang. Divine Judgment-nya juga masih di hold. Dan teman-teman dari EVOS Icon bakal coba untuk melakukan clearing terlebih dahulu sebelum memaksimalkan Lord. Kalau lihat Diablo di area bottom lane sana kembali berhasil mencuri karya satu buah inner bottom turret yang dimana ini mahal banget sih sebetulnya untuk teman-teman dari EVOS Icon karena tanpa Lord mereka udah berhasil secure itu. Yang menarik juga sebenarnya Kraid ya, dia nggak nge-copy ke arah Divine Judgment. Dia sadar betul kalau dia copy Divine Judgment nggak ada instant kill yang bisa dilakukan oleh anak-anak EVOS kalau Kraidnya narik satu player. Sehingga dari tadi Raw Wave terus yang diambil dan itu impactful. Tapi Conceal coba untuk dilakukan, Brave Fighter coba untuk dikeluarkan. Veldora aja ditarik ke Divine Judgment dengan Flicker. Still alive dari Veldora, masih ada knockouts tetapi Veldora ditumbangkan seketika. Lihat bagaimana Doma dengan L positioningnya yang sangat baik. Padahal connect dan Buci menjadi korbannya. 2 player RSG hilang. Yes, 2 pemain tumbang menjadi satu buah kompensasi yang cukup besar untuk EVOS Icon yang masih melancarkan satu buah genderang perang di area bottom lane sana. 2 pemain tambahan dari RSG tumbang. Dan ini menjadi satu buah inisiasi dan juga manfaat untuk EVOS Icon memasuki karya Lord yang cukup terekspos. Tapi lihat, bayaran dari 4 pemain mereka yang hilang di tim fight krusial di bottom lane sana dibalas sebetulnya dengan adanya mid lane turret yang tumbang. Jadi masih ada satu buah pertukaran walaupun memang kalau ngomongin unworth itu terlalu tidak adil untuk RSGSG. Tapi untuk individualnya ya bagi Oki sendiri bagus banget. Dia dapat mid barusan. Yep. Orange buff-nya diambil juga sama Oki. Wah. Jadi dia benar-benar memanfaatkan apapun yang bisa dia manfaatkan dalam kondisi terpuruk. Ibaratnya kalau kata orang zaman dulu adalah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan Yoi. sekarang EVOS Icon mencoba untuk mengejar, menggempur habis pertahanan dari RSGSG. Tapi nampaknya RSGSG tahu betul ya, mereka nggak boleh respon, mereka harus menyikapi Lord yang sudah berjalan, ditambah lagi EVOS Icon yang sudah mulai nampaknya sedikit demi sedikit mengawal Lord dan presence dia juga udah mulai berusaha untuk mengusir mundur teman-teman RSGSG. Lord yang belum terenhance otomatis tidak ada mode charge sehingga Lordnya masih bisa di-meltdown dengan sangat cepat. Sedangkan EVOS Icon nampaknya mereka yang berfokus di satu titik tidak bisa mendapati 2 inner turret yang tersisa dari RSGSG yang masih berdiri kokoh. Again, gak ada yang pegang Purify dari EVOS Icon. Sehingga sebenarnya Buji
punya chance juga untuk instant kill ke orang-orang penting dari EVOS Icon. Cuman mungkin hal itu nggak terjadi sering ya. Tapi ini Divine Jasmine dan Veldore terculik. What are you doing, brother? Langsung tumbang seketika tanpa adanya satu buah defensive maneuver, tapi nampaknya teamfight akan kembali dilakukan oleh RSGSG. Dengan Diablo yang masih memegang Brave Fighter, Domanya masih ada satu kesempatan dengan adanya Go Away dan lihat Freya. Freya hilang seketika. Diablo dalam macam ini Dua down, tiga. Dia tahu target yang optimal. Konsil untuk lari dari kenyataan. Itu dilakukan oleh Lucian Kitty. 3 player RSG pun tidak terselamatkan dan EVOS Icon memegang El Momento. Yes, Wave Minion bakal coba untuk dimaksimalkan untuk menghancurkan karya satu buah inner middle turret finally. Apakah satu buah base middle akan berhasil dihancurkan karena lihat damage yang diberikan oleh seorang Doma. 2 pemain tersisa menunggu 3 pemain yang dalam keadaan tertutup. Lihat di Judgment Flicker. Ya, itu yang perlu dilakukan dan Diablo bakal ada wipe out. EVOS Icon melenyapkan seluruh rakyat dari RSGSG. Walaupun sekarang 3 player dari RSGSG sudah kembali normal, coba untuk hidup kembali. Tapi wave minion di mid lane-nya bakal coba menjadi PR besar bagi RSGSG. Alright, bakal coba untuk di-clear terlebih dahulu. Tapi lihat damage yang diberikan oleh seorang Cry terlalu sakit. Satu pemain down again and again. Dan lihat dengan adanya Pressel Ward. Puji dan juga Bright pun harus menjadi korban selanjutnya. Satu base yang tersisa bakal menjadi satu inisiasi untuk dipangkas oleh EVOS Icon. Dan ini dia untuk EVOS Icon. Langsung fokus ke base terakhirnya dan EVOS Icon bahkan mau mempanjangkan, tapi ternyata tidak karena video diganda. Tapi lihat yang arah belakang. Doma dengan segala kepiawaiannya sangat-sangat on point menghancurkan Diablo. Tapi bahkan base terakhir EVOS Icon membawa game ini menjadi game